Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di waktu malam, mampir sebentar membeli mangga. Kalau Anda cinta Islam, pasti menjawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Tiada kata yang terindah melainkan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas segala nikmat iman dan nikmat Islam bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ana berkesempatan untuk mengisi kultum di Ramadan ini di hari ke-16. Tidak terasa sudah setengah bulan kita bersama Ramadan. Harapan Ana, semoga kultum ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah, setiap manusia yang beragama Islam dan telah dewasa atau mukallaf, maka sudah pasti terkena hukum-hukum Islam dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Adapun mengenai hukum Islam di dalam kitab Sulamut Taufik pada pasal 1 tentang sifat-sifat Allah dan Rasulnya, dijelaskan secara global hukum Islam terbagi menjadi 5. Di antaranya 5 hukum Islam tersebut adalah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sebagai pelajar, bahkan sebagian orang dewasa pernah dan suka dengan game online. Lalu, bagaimana perspektif Islam mengenai game online? Hukum asal dari game online adalah boleh atau mubah. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih, yaitu hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali setelah ada dalil yang mengharamkannya. Tidak dapat dipungkiri, ada pula jenis-jenis game online yang membawa manfaat, yang itu untuk melatih kreativitas otak dan edukasi bagi anak-anak. Selain itu, ada juga yang dapat digunakan dalam pelatihan perusahaan. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah, tetapi ada kondisi tertentu keberadaan game online bisa masuk hukumnya makruh dan bahkan haram. Menurut pendiri Rumah Fikih Indonesia, Ustadz Ahmad Sarwat berkata, game online hukumnya menjadi makruh jika permainan tersebut justru membuat orang yang memainkannya lupa waktu dan menyia-nyiakan waktu yang berharganya. Misalnya, waktunya seharusnya digunakan untuk belajar, malah bermain game. Dan hukum bermain game online bisa menjadi haram jika membuat orang tersebut justru melalaikan kewajibannya gara-gara game online. Baik kewajiban yang bersifat duniawi maupun kewajiban bersifat ibadah. Orang yang meninggalkan kewajiban sholat karena bermain game juga hukumnya menjadi haram. Terlebih orang yang memainkan game judi, hukumnya jelas menjadi haram. Haramnya judi dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menghuni nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberkahan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah, menurut Syekh Mustafa dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqhul Manhaji,
Apabila kegiatan bermain game online dilakukan secara terus-menerus, maka bisa menimbulkan hukum haram. Hukum ini bisa terjadi apabila berdampak pada terbengkalainya kewajiban, tidak bermanfaat untuk agama, menjadikannya pemalas, dan menurunkan etos kerja dan efek negatif lainnya. Syekh Wahbah Ghaili juga punya pandangan yang sama dalam kitab Fatawa Mu'asyirah. Dia menjelaskan bahwa sesungguhnya kecanduan pada komputer sangat berbahaya bagi akal. Melihatnya bisa melemahkan panca indera. Sedangkan yang baik adalah yang sedang-sedang saja. Dan apabila begadang di depan komputer sampai menyebabkan terbengkalainya sholat fardu seperti subuh dan yang lain, maka hukumnya menjadi haram. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dan berjanji dengan waktu yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, kecuali orang-orang yang beriman dengan mengerjakan amal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita sebagai pelajar harus membatasi diri dalam bermain game. Cukup untuk masuk kategori hukumnya mubah, sebatas hiburan semata. Jangan sampai masuk kategori hukumnya makruh dan bahkan haram. Nauzubillahi min dzalik. Dan mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Mari kita gunakan waktu kita dengan membaca Al-Quran, berzikir dan bersalat kepada Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini. Dan kita berbanyaklah membaca Al-Quran. Penutup, saya punya sebuah pantun. Pak Pito punya burung kenari, burung terbang ke pohon durian. Pidato saya sampai di sini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.